Shinchan bukan anak biasa. Dalam banyak episode, Shinchan digambarkan sebagai anak berusia 5 tahun. Namun, cara berpikirnya jauh melampaui anak seusianya. Ia memahami sindiran orang dewasa. Ia mampu membaca situasi sosial. Dan dalam banyak momen, ia bahkan terlihat sengaja memanfaatkan kelemahan orang-orang di sekitarnya untuk keuntungannya sendiri. Shinchan tahu kapan harus berpura-pura polos. Ia tahu kapan harus bertingkah bodoh. Dan ia tahu kapan harus bersikap manipulatif. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang anak kecil memiliki kesadaran sosial sedalam itu? Teori yang beredar menyebutkan bahwa Shinchan bukan sekadar anak polos. Ia adalah simbol pikiran dewasa yang terjebak dalam tubuh anak kecil. Karakter ini bukan diciptakan untuk ditiru, melainkan untuk dipertanyakan. Dan dari sinilah muncul pertanyaan paling mengganggu. Apakah dunia Shinchan benar-benar diciptakan untuk anak-anak? Atau justru sindiran keras bagi orang dewasa yang menyamar dalam bentuk kartun lucu? Perilaku tidak sopan sebagai kritik sosial, Shinchan hampir tidak pernah bersikap patuh. Ia melawan orang tuanya, ia mengejek guru, ia mengganggu teman-temannya, dan ia melanggar aturan tanpa menunjukkan rasa bersalah. Di permukaan, semua ini terlihat seperti komedi slapstick, lucu, konyol, dan dianggap wajar. Namun teori gelap menyebutkan, tidak ada satupun dari ini yang kebetulan. Shinchan dianggap sebagai simbol kritik terhadap sistem keluarga modern Jepang. Keluarga yang sibuk bekerja, kurang komunikasi, dan minim kehangatan emosional. Kelakuan Shinchan adalah bentuk protes pasif, protes terhadap dunia orang dewasa yang tidak benar-benar peduli pada kebutuhan emosional anak. Alih-alih menjadi anak ideal, Shinchan justru menjadi cermin kegagalan sistem sosial yang membentuknya. Humor dewasa yang disamarkan. Banyak adegan Shinchan terlihat ringan dan lucu. Namun jika diperhatikan lebih dalam, dialog dan perilakunya sering mengandung makna ganda. Humor yang disajikan tidak selalu bisa dipahami anak-anak, tapi sangat jelas terbaca oleh penonton dewasa. Di Jepang, ini dianggap sebagai humor satir yang wajar. Namun di banyak negara lain, humor ini justru dianggap tidak pantas dan berbahaya bagi anak-anak. Teori menyebutkan bahwa krayon Shinchan sejak awal memang dirancang untuk penonton dewasa. Namun karena visualnya berbentuk kartun anak, yang sengaja disamarkan. Ibu Shinchan dan tekanan kehidupan Mise digambarkan sebagai ibu rumah tangga yang pemarah, mudah stres, dan sering kehilangan kesabaran. Ia berteriak, ia memukul, dan terlihat kelelahan, baik secara mental maupun fisik. Bagi sebagian penonton, ini hanyalah komedi keluarga. Namun teori gelap melihatnya sebagai potret nyata depresi ibu rumah tangga yang jarang dibahas. Misai adalah simbol perempuan yang terjebak tekanan ekonomi, tanggung jawab rumah tangga, dan kurangnya dukungan emosional. Kekerasan ringan yang ditampilkan berulang kali dianggap sebagai bentuk normalisasi stres rumah tangga. Tanpa disadari, kartun ini menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan keluarga modern di balik tawa. Ayah Shinchan, simbol kegagalan dewasa. Hiroshi digambarkan sebagai pria kantoran dengan kehidupan monoton. Ia bekerja keras, pulang ke rumah dalam keadaan lelah, dan digambarkan dengan kebiasaan memalukan, seperti bau kaki dan kemalasan. Ia jarang menjadi figur ayah ideal yang inspiratif. Teori menyebutkan bahwa Hiroshi adalah simbol pria dewasa Jepang yang terjebak dalam sistem kerja tanpa makna. Hidupnya terus berjalan, namun tidak pernah benar-benar berkembang. Ia adalah gambaran masa depan Shinchan. Jika siklus ini terus berulang, sebuah peringatan diam-diam tentang nasib generasi berikutnya. Dunia tanpa konsekuensi. Dalam dunia Shinchan, apapun kekacauan yang terjadi selalu kembali normal di episode berikutnya. Tidak ada trauma jangka panjang, tidak ada perubahan karakter yang nyata. Teori gelap menyebutkan bahwa dunia Shinchan adalah dunia statis, tempat waktu tidak benar-benar bergerak. Karakter-karakternya terjebak dalam lingkaran tanpa akhir, mengulang kesalahan yang sama, tanpa pernah belajar. Dunia ini terasa aman, namun justru mengerikan karena tidak ada pertumbuhan dan tidak ada penyembuhan. Sensor dan larangan di berbagai negara krayon Shinchan pernah dipotong, disensor, dipindah jam tayang, bahkan dilarang di beberapa negara. Banyak dialog dan adegan dianggap terlalu berani untuk tontonan anak-anak. Sensor ini bukan sekadar kebijakan, ia adalah bukti bahwa ada sesuatu yang dianggap tidak aman dalam isi ceritanya. Menurut teori, sensor adalah upaya menutupi pesan-pesan gelap yang terlalu jujur tentang dunia orang dewasa. Ketika kartun mulai mengatakan kebenaran yang tidak nyaman, pembatasan pun muncul. Shinchan sebagai cermin dunia nyata. Teori terakhir menyebutkan, Shinchan bukan karakter yang harus ditiru. Ia adalah cermin yang dipaksakan ke wajah penonton. Melalui sudut pandang anak kecil, Shinchan memperlihatkan keburukan, kemalasan, egoisme, dan kekacauan dunia dewasa. Melalui humor, vulgaritas ringan, dan kekacauan sehari-hari, krayon Shinchan menampilkan sisi gelap keluarga, masyarakat, dan kehidupan modern.
Semua dibungkus tawa agar terasa ringan. Padahal pesan di dalamnya jauh lebih kelam daripada yang terlihat.